karena ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah farmakologi. Pada penasaran? Yuk tonton terus video ini. Apakah kalian tahu apa itu efek samping obat? Efek samping obat atau istilah lainnya itu disebut dengan ESO adalah setiap respon obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal. Efek samping obat merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbilitas di fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Di Indonesia, dari data BPOM 2015, jumlah laporan kejadian laporan efek samping obat yang diterima pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 2.216 laporan kasus. Pada umumnya, di masyarakat sering terjadi kasus mengenai efek samping obat. Dari banyaknya kasus mengenai efek samping obat yang terjadi, salah satunya adalah penggunaan obat glibenclamid. Penggunaan obat glibenclamid diberikan pada pasien diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Kadar gula darah normal biasanya kurang dari 120 sampai 140 mg per dl pada 2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula maupun mengandung karbohidrat. Menurut WHO, Indonesia menempati urutan keempat terbesar dari jumlah penderita diabetes mellitus dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk. Berdasarkan angka prevalensi penderita diabetes mellitus di Indonesia, penggunaan obat antidiabetes mengalami peningkatan yang dapat berpengaruh pada prevalensi terjadinya efek samping obat. Lalu apa sih sebenarnya obat glibenclamid itu? Glibenclamid merupakan obat yang sering digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit yang serius dan harus dilakukan pemantauan yang teratur. Fungsi dari glibenclamid tersendiri bekerja dengan cara menstimulasi sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dosis awalnya diberikan 2,5 sampai 5 mg per hari, disesuaikan dengan penambahan 2,5 mg dengan interval mingguan berdasarkan respon pasien. Kemudian dosis maksimal diberikan 20 mg per hari. Apa aja sih efek samping obat glibenclamid itu? Efek samping obat glibenclamid yang paling sering terjadi adalah hipoglikemia dengan prevalensi 15,79% yang bisa berbahaya apabila pasien tidak mengetahuinya. Gejala awal yang muncul adalah jantung berdebar-debar, berkeringat, dan gelisah. Bahaya dari hipoglikemia apabila tidak segera ditangani bisa terjadi letargi, koma, kejang, dan akhirnya kematian. Hipoglikemia pada penggunaan obat golongan sulfonylurea terjadi karena sesuai dengan mekanisme aksinya, yaitu stimulasi sel beta pankreas untuk meningkatkan produksi insulin yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Efek samping lain yang muncul pada penggunaan glibenclamid yaitu konstipasi dengan prevalensi 5,26%. Pasien yang menggunakan glibenclamid dapat mengalami konstipasi walau jarang ada laporan mengenai ADR tersebut. Efek samping tremor, mual, dan pusing dengan prevalensi yang sama yaitu 5,26% ditemukan pada seorang pasien pengguna glibenclamid. Timbulnya mual, tremor, dan pusing merupakan gejala awal dari hipoglikemia akibat penggunaan obat sulfonylurea. Efek samping potensial pada penggunaan glibenclamid adalah munculnya hipoglikemia dengan skala tertinggi yang menurut skala Naranjo dikategorikan definite atau pasti terjadi kejadian efek samping obat. Hal ini dibuktikan dengan 50 kasus yang dilaporkan ke Komite Penasihat Reaksi Obat Merugikan Swedia dan 6 kasus tambahan ditinjau dan terkait dengan adanya penjualan dan resep glibenclamid. Usia rata-rata pasien hipoglikemia adalah 75 tahun dan 21% berusia 85 tahun atau lebih. Peristiwa hipoglikemik terjadi selama bulan pertama pengobatan. Dosis harian rata-rata glibenclamid yang diresepkan adalah 10 mg baik pada kasus hipoglikemik maupun dalam sampel resep. 22 pasien menanggapi segera pengobatan. 24 mengalami hipoglikemia berlarut-larut selama 12-72 jam dan 10 meninggal.
Hasil yang fatal diamati bahkan dengan dosis kecil glibenclamid yaitu 2,5 sampai 5 mg per hari. Stroke dan gangguan jantung sebelumnya diisolasi sebagai dua penentu independen dari perjalanan hipoglikemia yang serius. Faktor lain yang berkontribusi termasuk gangguan fungsi ginjal, asupan makanan yang rendah, diare, konsumsi alkohol, dan interaksi dengan obat lain. Oleh karena itu, tidak jarang glibenclamid seperti sulfonylurea generasi pertama menyebabkan peristiwa hipoglikemik yang serius. Informasi mengenai waktu penggunaan glibenclamid yang benar adalah 15-30 menit sebelum makan pagi atau siang. Pemberian 15 menit sampai 30 menit sebelum makan bertujuan agar obat dapat merangsang keluarnya insulin sehingga dapat mengatasi peningkatan gula darah setelah makan. Sedangkan pemberian sesudah makan untuk mencegah terjadinya risiko hipoglikemia terutama pada pasien lansia. Penyampaian efek samping harus didasarkan atas latar belakang dan kondisi pasien. Selain itu, sangat penting bagi pasien untuk diberitahu cara mengatasi gejala efek samping obat yang timbul, baik dengan tindakan yang akan minimalkan gejala tersebut atau dengan menghubungi dokter penulis resep. Adapun saran yang diberikan untuk mengatasi efek samping obat glibenclamid yaitu pasien harus dididik bahwa sebelum minum kombinasi glibenclamid dengan obat lain atau obat herbal, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu untuk interaksinya karena semua kombinasi glibenclamid dengan obat lain dapat menjadi tidak bermanfaat atau efektivitasnya menjadi berkurang, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Selain itu, obat glibenclamid tidak disarankan untuk ibu menyusui dan anak-anak dan bayi. Edukasi tentang informasi efek samping dari obat glibenclamid. Semoga dapat menambah wawasan untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.